Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kelas 5 Talha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Dan jangan lupa tugas-tugas yang Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tema 5C pada subtema 3 pembelajaran ke-5. Sebelum Ibu menjelaskan dari pembelajaran ini, maka ada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, dengan berdiskusi siswa dapat mengidentifikasikan penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia melalui survei. Yang kedua, dengan presentasi siswa dapat mempresentasikan hasil survei penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Dan yang terakhir, dengan berkreasi, siswa dapat menjelaskan tata cara menampilkan iklan. Anak-anak, mari kita buka di halaman 99. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang IPA. Nah, IPA ini menjelaskan tentang mengidentifikasikan penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia melalui survei. Makanan sehat sangat diperlukan untuk tubuh dan menjaga asupan makanan sehat harus selalu dilakukan agar kita terhindar dari gangguan sistem pencernaan. Survei sendiri ini adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sekelompok orang. Survei dapat dilakukan melalui telepon, surat, atau tatap muka, dan beberapa survei bisa kita lakukan dengan mewawancarai sekelompok orang. Nah, sebelum melakukan survei, hal-hal yang harus disiapkan sebagai berikut. Pertama, kita tentukan dulu responden atau orang yang akan kalian beri pertanyaan tentang informasi yang akan kalian kumpulkan. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang akan kalian kumpulkan. Nah, ini adalah dua hal yang harus kalian siapkan. Nah, setelah mengumpulkan survei dari responden, kalian harus buat rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk laporan. Jadi cara tertulis. Nah, bisa kalian lihat cara menulisnya itu ada di halaman 101. Bisa kalian lihat ya anak-anak. Nah, itu adalah contoh laporan hasil survei. Lanjut anak-anak, kita lihat di halaman 102. Di sini Ibu akan menjelaskan tata cara penampilan iklan pada bahasa Indonesia. Survei dapat dilakukan atau digunakan untuk membuat iklan, misalnya untuk mengetahui informasi yang ingin disajikan dalam iklan. Iklan yang sudah dibuat naskahnya sebaiknya ditampilkan atau diperagakan di depan masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. Media cetak, iklan hanya dapat ditampilkan dalam bentuk gambar yang dibuat sesuai kreativitas agar menarik. Nah, pada media elektronik, iklan diperagakan dengan cara berakting dan berdialog agar didengar dan disaksikan oleh masyarakat. Naskah atau storyboard, sketsa alur cerita, iklan pada umumnya digunakan untuk memperagakan iklan media elektronik. Dalam naskah biasanya terdapat peran-peran tertentu, seperti pada film. Pemeran dalam naskah iklan harus melakukan tata cara dalam menampilkan iklan adalah pertama, membaca dan memahami naskah iklan dengan seksama, khususnya peran yang akan diperankan. Kemudian memahami alur naskah dan menghafal dialog peran. Yang ketiga, menggunakan suara yang lantang dengan intonasi yang jelas saat berdialog. Yang keempat, berakting sesuai alur naskah dengan ekspresi yang tepat dan gestur atau gerakan tubuh yang percaya diri. Yang kelima, menggunakan perlengkapan yang mendukung peragaan iklan atau peran yang dimainkan. Yang keenam, menggunakan kontak mata dengan penonton. Yang ketujuh, memperhatikan posisi tubuh dengan arah pandangan penonton. Kedelapan, jangan membelakangi penonton saat memperagakan iklan. Nah, tata cara menampilkan iklan dapat digunakan sebagai pedoman latihan sehingga saat menampilkan iklan berjalan dengan sesuai. Tujuan tata cara penampilan iklan ini yaitu agar pesan dalam iklan dapat tersampaikan dengan jelas kepada penonton.
Ibu akan menjelaskan tentang SPDP. Nah, di sini ada membuat karya gambar seni rupa Nusantara. Iklan dapat digunakan untuk mempromosikan karya seni rupa Nusantara. Sebagian besar pembuatan karya seni rupa daerah memerlukan keterampilan tangan. Satu jenis karya seni bisa berbeda-beda motif hiasnya dan memiliki ciri kekhasan sendiri. Nah, seperti contoh motif tenun di bawah ini. Nah, batik tenun ikat yang berasal dari Toraja. Kemudian tenun ulos dari Sumatera Utara, tenun songket Pandai Sikek yang berasal dari Minangkabau. Baik anak-anak, di sini ada motif batik. Nah, motif batik ini ada 4 di sini contohnya ya. Yang pertama motif batik Sidomukti, yaitu berasal dari Yogyakarta. Kemudian ada motif batik dari Jepara, motif batik yang berasal dari Solo, dan motif batik yang berasal dari Cirebon. Nah, ini beda-beda warna ya anak-anak. Nah, kemudian juga berbeda dengan corak-coraknya atau motifnya ya. Meskipun motif-motifnya berbeda, namun cara pembuatan karya yang sejenisnya sama ya. Nah, di sini ada kain tenun dibuat menggunakan alat tenun. Benang ditenun satu persatu sesuai polanya. Nah, kemudian batik tulis dibuat dengan cara dilukis memakai canting dengan lilin. Selain dilukis menggunakan canting, batik dapat dibuat dengan teknik berikut, bisa teknik cap dan teknik sablon. Itu ya. Baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan dari pembelajaran ini. Dan ini ada tugas kalian mengerjakan buku paket kalian di halaman 100, 105, dan 106. Ya, langsung dikerjakan di buku tematiknya saja. Apabila nggak muat, boleh menggunakan kertas langsung di staples. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.